Mas Eda, semangat pagi, selamat datang kembali di rumah kami, SM Family Channel, Housewife Real Life. Nah, Eda dan Mams, hari ini aku akan mengajak Eda dan Mams semua bersama keluarga untuk menikmati wisata outdoor lagi yang ada di Pekanbaru. Ini wisatanya tempat wisata baru dan sangat menarik sekali. Jadi buat Eda dan Mams yang butuh rekomendasi untuk membawa wisata keluarga dan anak-anak, khususnya ini tempat yang sangat menarik. Kita sudah sampai di Asia Heritage Pekanbaru. Masuk ke lokasi wisata Asia Heritage Pekanbaru ini menggunakan mobil pribadi, aku hanya membayar cukup dengan Rp5.000 saja loh. Nah, sekarang saatnya aku akan cari tempat parkiran dulu ya. Lokasi Asia Heritage Pekanbaru ini sendiri berada di daerah Jalan Yosudarso, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Jika Eda dan Mams datang dari arah pusat kota, hanya membutuhkan waktu 20 hingga 30 menit saja untuk tiba di tempat ini. Nah, ini dia aku tampilkan bagian depan Asia Heritage dan kita disambut dengan satu hal yang membanggakan dan menurut aku ini sangat menarik tempat ini karena ada foto Bung Karno-nya alias Presiden pertama negara kita, negara Indonesia. Jika Eda dan Mams bisa melihat bagian kanan dan kirinya, ini masih ada beberapa pekerja atau tukang yang mengerjakan beberapa proyek ini ya. Namun aku juga kurang tahu jelas ini sedang mengerjakan apa. Dan sekarang kita langsung masuk aja beli tiketnya. Ini untuk ke loket tiketnya kita juga sudah disusun rapi ya, kanan kiri sudah dikasih blok-blok seperti itu. Dan di sebelah kiri ini aku melihat ada yang menarik. Kita langsung disambut juga dengan tempat cuci tangan. Dan ini tempat penjualan tiketnya ada di sebelah kanan. Berarti harganya per orang 30.000 ya? Untuk harga tiketnya sendiri itu dibanderol mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000 saja per orangnya. Dan untuk anak-anak di bawah 1 tahun tidak dikenakan biaya apapun. Mirip seperti di Asia Farm Heyday yang pernah aku kunjungi. Saat kita membeli tiket ini kita akan diberikan beberapa voucher menarik. Nah, ini aku beli tiket yang harga Rp30.000 saja ya. Itu saja sudah banyak sekali voucher-voucher yang diberikan. Salah satunya adalah minuman gratis. Selain minuman gratis, kita juga diberikan beberapa voucher potongan harga untuk membeli souvenir yang ada dijual di dalam ya. Nah, sekarang kita masuk mulai dari langkah pertama. Juga aku sudah sangat apresiasi kepada tim pengelola karena penjagaannya sangat ketat, pemeriksaan protokol kesehatannya juga sangat baik, mulai dari rambu-rambu jarak, cuci tangannya, terus juga ada bagian hand sanitizer-nya seperti ini, dan pemeriksaan suhu tubuh juga ada. Kemudian selain itu ada juga petugas khusus untuk menyemprotkan tangan kita dengan hand sanitizer. Selain itu juga jangan lupa Eda dan Mams, kita tidak boleh membawa makanan atau minuman dari luar ya, karena di dalam juga sudah disediakan. Nah, kalau Eda dan Mams datang bersama keluarga, tas kita akan diperiksa dulu nih oleh Satpam. Kemudian Eda dan Mams tidak perlu takut nyasar di dalam karena di sini juga tersedia map di paling depan supaya kita bisa foto, cekrek-cekrek, lalu bisa menggunakan foto map itu untuk mengelilingi daerah atau lokasi di Asia Heritage ini. Nah, ini kita sudah disambut dengan lokasinya seperti The Great Wall ya, alias tembok Cina. Bagus sekali dan sangat menarik.
Untuk waktu operasional Asia Heritage Pekanbaru ini dibuka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat alias pukul 6 sore. Wisata outdoor Asia Heritage Pekanbaru ini adalah wisata objek yang bertemakan budaya Asia Timur loh. Jadi di dalamnya itu ada 4 konsep negara, yaitu negara Chinatown, ada Little Kyoto seperti di Jepang, ada Little Jeju Korea seperti di Korea Selatan, dan juga ada floating marketnya yang tentunya khas Indonesia banget. Dan kalau Eda dan Mams bisa melihat ini sendiri, aku sedang berada di suasana-suasana seperti di Jepang gitu ya, seperti di Jepang. Dan gak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk menikmati itu di saat pandemi seperti ini. Kita cukup datang ke Asia Heritage Pekanbaru ini saja sudah sangat happy sekali membawa keluarga. Nah, di sini juga banyak sekali spot foto yang ikonik. Jadi mulai dari foto-foto yang instagramable dan mulai foto-foto yang juga bisa diupload ke TikTok, itu semua bisa Eda lakukan di sini. Nah, sekarang aku akan ke kamar mandinya yang juga imut dan unik ini ya. Kamar mandinya aja sudah semenarik ini Eda, berada di paling depan. Bagaimana kita masuk ke dalam ya? Nah, pengelola Asia Heritage Pekanbaru ini juga menyediakan kostum untuk para pengunjungnya. Jadi kita sangat dimanjakan Eda, bukan hanya dari segi kuliner, pemandangan dan foto-fotonya, tapi kita disediakan juga kostum-kostum. Jadi kostum itu kita bisa disewakan ya. Kostumnya bisa kita sewa, dari mulai kostum Cheongsam dari China, ada kostum kimono yang dari Jepang, dan juga ada hanbok dari Korea Selatan. Kemudian yang sangat menarik dari sini menurut aku adalah tempat ini sangat asri. Nah, sekarang kita masuk ke daerah-daerah yang seperti masih di Jepang-Jepang juga ya. Ini berhubung aku belum pernah ke Jepang, jadi aku menikmatinya di sini aja nih. Ada tembok-tembok merah ini dengan bertuliskan apa tuh nggak ngerti artinya. Semoga artinya adalah sebuah kebahagiaan dan kebaikan ya. Nah, di situ juga ada tersedia ice cream. Jadi tadi dengan menggunakan voucher atau kupon yang sudah dibeli dari tiket yang kita beli di depan tadi, aku beli ice cream yang toppingnya itu di diskon. Jadi aku beli untuk anak-anak. Dan di tengah-tengah ini kalau Eda dan Mams bisa perhatikan, ini ada danau kecil ya di tengah-tengahnya, dan kita bisa naik ke dalam dengan hanya membayar Rp15.000 saja. Kita sudah bisa naik kapal mengelilingi danau itu loh. Kemudian di bagian sebelah kanan ini banyak sekali yang jual-jual makanan, dan makanannya pastinya enak-enak, mulai dari dimsum, terus juga ada crepes, terus juga ada restoran namun restorannya belum difungsikan. Nah, ini juga ada tempat penyewaan sepeda yang harganya hanya Rp15.000 saja. Kemudian aku dan keluarga ini sedang membeli tiket untuk naik keretanya. Jadi di sini ada disediakan fasilitas kereta, dan itu kita hanya bayar Rp10.000 saja per orangnya. Jadi untuk menaiki kereta ini kita harus mengantri juga dengan yang lain, dan kereta ini rutenya itu akan berkeliling dari mulai start hingga nanti kita akan mengelilingi seluruh bagian dari lokasi Asia Heritage Pekanbaru ini. Nah, berhubung aku dan keluarga masih mengantri nih untuk naik keretanya, jadi kita keliling-keliling dulu ya. Ini aku tunjukin, ada restorannya bagus sekali, suasana seperti di Cina ya. Restorannya sangat oriental sekali kondisi di sini. Namun sayangnya restorannya belum difungsikan sepertinya. Dan kemudian ini aku akan tunjukkan di bagian sebelah kanan banyak sekali saung-saung tapi ala oriental, ala China. Saung-saung itu kita bisa sambil duduk-duduk dan sambil makan karena disediakan meja dan kursinya.
Saran aku untuk Eda dan Mams yang ingin ke Asia Heritage Pekanbaru ini, sebaiknya menggunakan sepatu yang aman, digunakan untuk berkeliling jalan-jalan, dan menggunakan baju yang menyerap keringat. Kalau untuk Eda dan Mams yang membawa anak-anak, membawa anak kecil, sebaiknya jangan lupa sediakan popoknya. Jangan lupa juga sediakan baju cadangannya atau baju ganti, dan gunakanlah baju-baju yang aman dan nyaman digunakan. Nah, kalau Eda dan Mams yang gak kuat panas, boleh tuh bawa payung atau sebaiknya menggunakan topi ya. Tentunya supaya kita tidak terlalu terkena sinar matahari. Nah, jangan lupa juga, aku tidak bosan-bosan mengingatkan untuk selalu membawa hand sanitizer dari rumah dan menggunakan masker supaya kita tetap aman dan nyaman juga. Dan akhirnya ini aku sudah dapat giliran bersama keluarga untuk naik kereta Asia Heritage Pekanbaru ini. Hanya dengan membayar Rp10.000 di depan tadi, kita sudah sepuasnya berkeliling Asia Heritage. Walaupun kita turun, nantinya kita boleh naik kembali kapan saja kita mau dengan tanpa membayar lagi. Nah, ini kan ada halte-haltenya nih, ada orang yang nunggu, tapi kalau keretanya penuh kita tidak boleh naik juga. Kemudian di kereta ini juga disediakan sekat-sekat menggunakan bahan plastik ya, plastik transparan untuk menghindari kontak satu sama lain antar penumpang di setiap barisnya. Jadi protokol kesehatannya sampai ke dalam benar-benar hampir sempurna. Nah, ini juga ada spot foto lucu-lucu sekali nih. Dan di daerah sini juga masih banyak tanah-tanah atau wilayah-wilayah yang masih kosong yang belum difungsikan oleh pengelola ya. Mungkin menurut aku ini semua bagian dari proses. Mungkin sekitar setahun ke depan mungkin tempat ini akan lebih megah lagi ya. Nah, ini juga ada masjid, namanya Masjid Congdo kalau aku tidak salah. Dan ini kita sudah sampai di area Rainbow Slide. Rainbow Slide ini kita bisa sliding di situ menggunakan ban raksasa itu ya yang ada di ujung. Namun saat kesini pada waktu itu aku tidak mencoba Rainbow Slide ini karena alasan tertentu. Saran berikutnya dari aku buat Eda dan Mams yang akan ke Asia Heritage Pekanbaru ini, jangan lupa sediakan secara maksimal baterai smartphone atau baterai kameranya ya, karena tempat ini sangat banyak sekali menyediakan spot-spot foto yang menarik. Selanjutnya, masih menggunakan kereta yang disediakan, aku juga ada melihat tempat ini nih, sepanjang jalan atau sepanjang danau ini ada kantin-kantin yang menyediakan floating marketnya seperti aku bilang di awal tadi. Jadi suasana makannya lebih romantis dan tentunya sambil melihat pemandangan, ada bebek-bebek, ada angsa, terus juga ada pohon-pohon di sekitarnya. Wah, luar biasa. Oke, kita sudah tiba di halte berikutnya. Jadi aku dan keluarga memutuskan untuk turun dulu ya, dan melihat-lihat lokasi yang lain sambil foto-foto lagi. Sementara aku dan keluarga sudah lelah foto-foto, makan-makan, muter-muter, kami baru sadar sudah menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam nih di sini bersama anak-anak. Wah, memang kalau kesini sepertinya waktu tidak terasa berjalan ya. Akhirnya kami pun memutuskan untuk pulang karena sudah pukul 6 sore dan saatnya kami untuk beristirahat. Namun untuk Eda dan Mam semua, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya saat mengunjungi tempat ini ataupun tempat wisata lainnya. Ayo jalan terus cepat.
Di bagian depan saat akan pulang, ternyata aku melihat ada museum Trick Eye ini, Eda dan Mams. Namun setelah aku naik dan melihat ke dalamnya, karena sudah sore, jadi pengelola sudah menutup museum Trick Eye ini. Namun lain kali mudah-mudahan aku bisa melihat ya apa isi di dalamnya, karena aku cukup penasaran juga nih. Nah, Eda dan Mams, berhubung sudah sore, sekian dulu aku menemani Eda dan keluarga semua jalan-jalan di Asia Heritage Pekanbaru. Semoga vlog hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa share di media sosial kesayangan Eda dan Mams. Dan juga jangan lupa di like dan pencet subscribe dan tombol lonceng notifikasinya supaya Eda dan Mams tidak ketinggalan update terbaru informasi seputar ibu rumah tangga ala SM Family Channel, Housewife, Real Life. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan pencet tombol lonceng notifikasinya supaya Eda semua update terus informasi seputar ibu rumah tangga ala SM Family Channel, Housewife, Real Life. Bye!